Bagaimana para capres menanggapi pengungsi Rohingya? Apakah Anda setuju pemindahan IKN? Kembali lagi bersama saya Tretan Muslim dan Kania Cita di Debat Capres putaran kedua. Kali ini seperti biasa sudah ada 3 capres, cuma dari capres yang kemarin gugur satu, akhirnya digantikan capres yang terbaru nomor 6. Nanti akan kita perkenalkan satu-satu. Pertama kita akan persilakan untuk capres nomor 4, Bapak Saiful. Silakan sampaikan sepatah dua kata. Berdiri. Mana pendukungnya? Saiful! Silakan. Silakan. Oke. Sudah. Sabar. Kenalkan, saya Saiful, bisa dipanggil juga Masterful ya. Oke. Visi saya adalah selalu menjadi yang terbelakang. Dan misi saya adalah pertama, kesejahteraan masyarakat. Kedua, ya, yang paling gampang dipraktekin adalah operasi HAM. Itu saja. Sabar kan ya, kita nanti akan menanggapi. Tapi kayaknya harus ditanggapi sekarang. Nggak iya-iyanya kenapa cuma sampai siapa yang punya doang? Ya nggak ada yang punya soalnya. Oh. Saiful siapa yang punya? Ini siapa yang punya gitu. Oh, Ya, gitu. Oke. Lahir di lahan sengketa mungkin. Apanya tadi? Lahan sengketa apa? Lahir di lahan sengketa. Lahir di lahan sengketa. Apa mau ditanggapi dulu tadi Anda katanya visi Anda keterbelakangan. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa ya? Membuat ini ya, membuat mereka tidak terbelakang. Karena kan pengennya tuh semua yang namanya apa ya? Agak masyarakat itu pengennya terdepan gitu. Sabar, tahan. Pendukung tahan. Gimana? Jadi kayak menyetarakan ini, menyetarakan. Anda tadi mendukung keterbelakangan karena biar tidak ada yang terbelakang gitu. Iya. Capres lain jangan ngobrol. Maksudnya orang yang terbelakang itu maksudnya diberdayakan biar lebih ke depan, biar sebagaimana Biar nggak di belakang. masyarakat pada umumnya. Jadi yang tadinya keterbelakangan itu biasanya maksudnya minor, nah dia kita majuin jadi mayor. Jadi bisa bergaul sama. Jadi di depan semua. Iya, betul. Itu katanya adalah masih kuat acara ini. Yang satu lagi tadi apa yang? Kan tadi keterbelakangan Dan membasmi hama katanya. Oh, membasmi HAM. Bisa dijelaskan ya membasmi Kalau hama? membasmi hama itu kan Agak kencang suara Anda. membasmi hama itu kan prakteknya mudah. Siapin aja amunisi senjatanya, beli di toko kimia terdekat, tinggal datangin ke sawah-sawahnya kita ini. Sabar. Simpel kan? Hama yang jadi Iya. maksud Kan bisa dia dipraktekin semuanya. hama yang ada di kantor itu koruptor mungkin. Ya, exactly. Karena itu Exactly, salah oke. cara yang paling efektif. Itu hama tanaman maksudnya. Bukan, itu Hama kantor. Hama kantor tuh maksudnya Kayak koruptor gitu. Oh. Ini teman saya aja nggak paham dia mana. Tapi memang banyak ya, pasti di perkantoran di negara Konoha ini pasti banyak sekali koruptor yang nggak butuh KPK berarti. Dibeliin pembasmi hama ya. Begitu? Realistis. Karena mudah dipraktekkan. Oke, kita akan lanjut dulu ke paslon nomor 5. Iya, lanjut dulu. Silakan perkenalkan dan gagasan Anda apa di capres yang kedua ini. Nama saya
Orija. Saya tinggal di Puncak. Apa? Tinggal di Puncak. Gagasan Anda langsung aja karena waktu 2 menit. Asal saya di Puncak, tinggal di Puncak. Gagasan. Gagasan. Sabar. Sabar, tahan. Pendukungnya tahan. Gagasan Anda Aan dari Puncak, gagasannya apa? Ya, saya di Puncak. Gagasan. Gagas. Apa yang ingin Anda lakukan untuk negara ini? Negara ini, Indonesia. Ya, benar. Indonesia memang. Ya, yang ingin Anda lakukan untuk negara ini. Mungkin kan bisa dibantu, diarahkan. Indonesia kan negaranya. Ya. Nah, terus mau diapain nih si Indonesia ini? Mau pengen cara gimana tuh, pengen bisa menang, caranya gimana, susah banget menang. Susah Tahan. banget untuk menang. Susah untuk menang. Ya Anda kalau menang, mungkin kan ya. Iya, kalau udah menang, terus ngapain ya? Mau ngapain? Dia suka main bola. Indonesia suka main bola mulu. Main bola. Bagaimana? Bisa nggak seorang pemimpin kalau menang main bola melulu gitu? Nggak, mungkin maksudnya memajukan sepak bola Indonesia. Oh, kali. apakah itu maksud Anda? Iya. Weh! Silakan duduk. Oke, itu adalah paslon nomor ke-5. Sekarang ini dia paslon pengganti dia. Sebenarnya kemarin ada Salman sebenarnya, tapi karena dia ngap-ngapan kalau ngomong dia gugur. Oh, gugur ya. Oke. Ini adalah paslon nomor 6. Dustin. Silakan nama dan gagasan Anda. Ya, saya Dustin Tiffany. Hah? Anda jangan jangan dilarang mengelak, jangan Wah. sabar. Bikin pikiran saya buyar ini, Pak. Sabar, silakan. Saya udah siap-siapkan. Oke, silakan. Nama saya Dustin Tiffany. Tujuan saya tujuan saya ada di sini ya karena kalian. Untuk apa? Untuk pasang badan untuk kalian. Karena kenapa? Karena begini nih, gara-gara sosial media saya agak kesel-kesel nih. Orang-orang memang pada berbahagia di saat malam tahun baru karena adanya apa? Adanya petasan kembang api. Saya ingin memusnahkan yang namanya kembang api pada saat malam tahun baru. Karena apa? Karena dia adalah penyebab bencana selanjutnya untuk negara ini. Contoh, banjir. Karena apa? Karena orang masang kembang api. Kok bisa dibilang masang kembang api? Kenapa? Saya ingin memusnahkan yang namanya kembang api di malam tahun baru. Semua. Kenapa Di- Anda posisinya menganggap Jakarta. kembang api bisa bikin banjir? Dan gempa bumi tadi. Gempa bumi juga. Karena saya mengibarkan Anda kalau disuruh ngomong nggak ngomong, giliran orang ngomong. Sabar ya, tahan dulu, tahan. Silakan. saya nggak setuju karena saya mengibaratkan langit itu kan badan kita. Langit badan kita. Ya. Kita kembang api datang secara bertubi-tubi badan Ya. kita ditembak-tembakin. Di saat itulah banjir sering terjadi awal-awal tahun karena apa? Karena nangis tiada henti langit. Gara-gara perbuatan pada saat Jangan duduk dulu. Bagaimana itu kan ya? Apakah selama Anda belajar memang hujan itu gara-gara bumi nangis kena kembang api itu? Enggak ya? Tapi itu tadi yang diomongin pasang. kembang api. Kembang api itu bukan itu ya, sedikit ya. Kalau India petasan campur kembang api. Sabar. Maksud itu petasan yang dan Iya, gitu. iya kan, yang Ya. ditembak ke atas. Dan dia tembak ke atas, ya kan? Iya. Otomatis itu tembakan untuk langit. Langit kan dia hidup. Buktinya awan bergeser. Awan geser. Berarti ada pergerakan. Wah, hidup nih dia. Walaupun bukan makhluk hidup, ya kan? Cuman kenapa Ini orang sangat- nyadarnya pada saat setelah terjadi, banjir nih, gara-gara gue masang kembang api. Makanya saya tidak selalu ingin masang kembang api setiap malam tahun baru. Alasannya apa? Alasan malah bikin bencana untuk tahun berikutnya dan di awal tahun lagi terjadi. Selalu begitu. 2017
17 Januari seperti itu, Bundaran HI mencoklatkan daratan dengan air yang mengambang di situ. Gara-gara apa? Sebelumnya lu tahun baru darder, lu sakitin tuh langit ya kan ya. Langit akan menangis pada saat itu. Akhirnya nggak terbendung kan. Satu lagi, silakan. Ya, saya ingin memportalkan jalan-jalanan setiap ada perempatan jalan lampu merah. Lampu merah mau Anda portalin. Saya mau portalin karena apa? Karena ini ulah-ulah kendaraan baru setengah masuk kuning udah begini motor. Oh. Baru setengah udah begini motor. Mau Anda portalin berarti? Mau saya portalin, maksudnya udah ntar dulu kek, Oke. gitu. Ini sangat concern dengan jalan raya ya. Iya. Dan portal perbanyak ya kan ya, yang besi ya, Besi. Kayu nggak bisa? kereta api Kayu biasanya. ulin? Kak, jangan, yang udah terjadi kereta api, kayu, orang gampang angkat sendiri. Oke, harus besi ya? Besi. Oke, seperti ada dari dua paslon sudah tidak sabar untuk menyanggah satu sama lain. Ya. Itulah tadi gagasan dari para capres kita, tapi sepertinya dari Bapak Saiful ini sudah tidak tahan untuk menyanggah dari paslon nomor 6 nih. Dari idenya dia untuk melarang petasan dan memberi portal di lampu merah itu bagaimana? Seperti Nah, Anda yang pertama ya masalah kembang api. Terus yang katanya langitnya ditembak-tembakin terus marah. Kenapa nggak kepikiran buat siapin rompi anti peluru? Nah, ya biar nggak kesakitan gitu loh. Kan ditembak-tembakin. Aduh. silakan, seperti Anda boleh membantu menyanggah. Oke, Ini. kalau semisal Bapak ini bilang rompi anti peluru, oke, apa tameng Anda bisa menjadi rompi anti peluru untuk langit, versi langit? Kalau versi badan ada kan body pack. Kalau langit apa? Skypack kan nggak mungkin. Apa contoh bahan-bahan untuk membuat rompi anti peluru langit? Satu. Bisa ini aja kita bikin kalau saya ingat tuh yang konsep di serial fantasi itu kan ada namanya Sky City. Nah, kalau Sky City ada mungkin kayaknya Mirroring Sky ada bisa tuh. Nah, Mirroring Sky. Mirroring Sky itu ini banget, kuat banget. Yang udah diaplikasikan contohnya yang kayak jembatan kaca. Nah, itu mungkin bisa tuh. Kan jadi udah ada udah ada ini gitu. Oke, berarti Mas paslon nomor 4 Bapak ini ingin setiap orang setiap bulan, setiap minggu ingin memakan satu korban. Ingin seperti itu. Maksudnya apa tuh Anda memakan satu korban? Karena ingin membunuh. Maunya nyari tumbal, emangnya tumbal ini dukun yang nyari tumbal. Di berita kita lihat tiap jembatan kaca. Ini jembatan kaca banyak. Orang versinya. jeblos. Ada memang ada. Ya, orang jeblos. Itu apakah bagian dari Silakan paslon nomor 5. Anda punya jawaban untuk permasalahan dua orang ini. Apakah Anda setuju misalnya langit itu menangis karena petasan? Iya, Setuju Anda? setuju. Tahu petasan? Tahu, maksudnya itu punya jeda Ya, itu kan jedar ya. Itu membuat nangis langit. langit nangis. Kenapa itu nangis ya? Kena petasan dulu. Iya. Itu kan saya bilang dari awal. Petasan kena langit nangis. Reaksi kimia apa tuh yang membuat langit nangis kira-kira? Kena petasannya, Mang. Ya. Bagaimana kan ya? Menurut Anda dari para paslon ini, apakah memang langit itu menangis karena petasan? Enggak. Enggak ya? Enggak sih harusnya dalam penjelasan saintifiknya Nah, ya. Enggak coba. seperti itu sih. ini yang Gimana kalau berarti hujan itu karena apa kan ya? Kalau menurut saintifiknya? Air yang menguap. Gitu. berarti sama aja nyamain nasi yang nggak kemakan besok basi, airnya rame air di dalam magic jar. Kayak nasi lembek. Wah, basi nih. Oh, kalau itu sebaliknya. Itu dari uap air balik menjadi air kalau itu. Itu kan karena karena indoor.
kedap. Oh iya, bener juga sih. Nggak Actually, ada that makes sense. Waduh, nyerah ini. Lawan Anda, saya gini, datang. Untuk lawan ini. Itu juga fenomena adanya uap air Ya. yang terbentuk akibat air dari dalam nasi itu menguap gitu. Nah, itu disebabkan airnya ada satu. Memang si nasi itu punya zat air sehingga mengeluarkan yang namanya keringat atau enggak dari Itu bukan keringat. Habis jogging kali. Ini dia. Dia. Tapi tadi balik ke itu dulu deh, rompi anti peluru tadi. Nah, bagaimana tuh? Iya. Tadi jadi gimana idenya nih? Mau naruh rompi anti peluru. Bentuknya apa tadi Ya, jadinya? gimana tuh? Konsepnya Bentuknya mirroring seperti apa? mirroring sky. Mirroring sky ini apa? Sky ya? Boleh Jadi dijelasin? dipasangin kaca. Ya, Oh. semacam kaca ini yang Kok makin lama makin laminating glass ya, kualitas Laminating glass. Karena kan ada ini kan percampuran antara dua ide, antara tol angin sama ini sama Sky City kan. Nah, itu nanti tinggal koordinasi dengan Sky City itu tim nasinya, glass. tinggal koordinasi. Sky City dia konsepnya. Mungkin seperti Iron Dome Israel mungkin ya. Bukan Nggak sih, beda, dia kota bikin- Beda. futuristic city gitu. Iya, futuristic city. Dia bikin kota di atas langit. semacam itu. Nyambung Anda. berarti Anda menyangkal bahwa nanti akan ada musim baru. Kalau kayak gini musim baru, tiba-tiba Anda Kenapa Anda melototin saya? Bagus. Maksudnya bukan musim hujan lagi gitu. bukan, Ada musim baru. iya, Musim hujan, musim panas, iya, musim dingin, Ah. musim gugur, musim semi. Ada musim baru. semua libur, semua nggak boleh keluar, semua terjadi kayak benar-benar pada saat zaman WFH yang harus Itu di musim rumah apa semua. itu? Kalau apa tadi mirror sky yang akan terjadi ketika si mirrornya itu udah nggak kuat akan terjadi beling, Pak. Hujan beling gimana? Kenapa terjadi beling? Sorry, ulang lagi. Oke. Nggak mungkin kan cekik. Saya nggak setuju itu, Pak. Oke, kalau Aku gitu. masih nggak ngerti kenapa dengan musim yang berbeda Ah. mirrornya menjadi beling. Karena hujan ketumpu sama si kaca akhirnya yang mengantarkan untuk ke bumi. Sedangkan silakan tanggung jawab, si kaca tersebut hanya sampai di sini. Tadi si kan hujan tersebut. katanya kan hujan itu terjadi dari petasan-petasan ini. Benar. Nah, sedangkan si mirror ini mencegah petasan ini mengenai langit. Nah, kenapa tetap ada hujan? Tetap ada hujan. Kenapa tetap ada hujan? Karena gini. Karena kayak gini. Anda bingung kan? Nggak bingung. Begitu dibantah beneran kan? Bingung kan? Tetap ada hujan. Di mana ketika nggak menutup kemungkinan ketika ada kaca di situ ada air. Akuarium biasanya memakai apa? Tetap memakai Anda kaca. jangan bawa tempat tinggal Anda dong. Meskipun saya pisah, saya nggak jadi masalah, Pak. Bukan, nggak usah bawa zodiak. Udah, Anda langsung aja kita ke ini dia, debat sesi 1. Langsung aja dari para analis juga sudah menyiapkan pertanyaan yang ada di sini. Aduh. Pakai gayung aja. Ini deh. Temanya adalah kemanusiaan. Oke. Dari paslon oh iya bisa ambil lagi biasanya. Dari temaan kemanusiaan Pertanyaan nomor berapa? pertanyaan nomor 4. Bagaimana para capres menanggapi pengungsi Rohingya? Silakan dari Saiful dulu. Berdiri. Pengungsi Rohingya. Tanggapan Anda 2 menit dari sekarang. Yang saya perhatiin ya kalau dari pengungsi yang ada ya itu dia sebenarnya gini masih banyak pro kontra antara yang mau dipulangkan kembali ke negara asalnya sama yang kalau saya sih jalan tengahnya bukan sekedar diterima tapi harus dibina, diberdayakan.
diberdayakan ke arah yang lebih baik. Ya, untuk pemberdayaan ada namanya SDM, sumber daya manusia. Ya, sebagaimana biasanya SDM ya tugasnya mau interview, mau wawancarai mereka, ya seperti umumnya. Jadi untuk untuk menjamin kualitas mereka gitu, yang lebih baik ke depannya. Jadi dengan adanya penyaringan, mereka ini benar-benar bisa membawa kontribusi buat negara kita. Silakan sabar. Silakan duduk dulu. Jadi dari paslon nomor 4 pengungsi Rohingya boleh masuk tapi diinterview dulu. Diinterview dulu tentunya. Jadi HRD. Biar nggak Mbak. Iya, enggak ada HRD. Iya ada HRD-nya. HRD kan Rohingya, jadi ada HRD yang menginterview, yang akan memfilter. Jadi kan nggak semua orang ini jahat, ada yang baik mungkin. Ada yang baik. Karena kita pengen tahu yang baik apa enggaknya, yaitu ada namanya ini. Interview berarti. Yes, betul. Bagaimana, Jadi, Kania? Kira-kira pendapat Anda tentang jawaban Mas Saiful yang boleh pengungsi Rohingya masuk tapi diinterview dulu? Karena kan kalau kemanusiaan kan harusnya yang paling banyak berperan ya bagian SDM. Kan SDM Anda ngerti SD? Iya, kan sumber daya manusia, ketemunya ke manusia, berhubungan dengan manusia juga. Udah banyak senyum daripada jawabannya. Anda. Bagaimana menurut Kania? Oh, dalam konteks pengungsi, maksudnya ketika mereka baru banget sampai, itu kan banyak yang kondisinya mengenaskan ya, maksudnya kelaparan, sakit, dan lain sebagainya. Karena mereka habis mengarungi lautan gitu dan lain sebagainya. Ya, kita katakan itu kan ada yang trust isunya, mereka ternyata mampu tapi karena kita nggak tahu persis, makanya kita ada namanya filtering kan. Nah itu filtering nggak berhenti di situ, nanti setiap bulan ada maintenance. Ada maintenance? Ada maintenance juga kalau di itu akuarium, di perkantoran aja kan ada maintenance juga. Enggak kan? Itu. Tadi karyawan ada. Tadi kata panelis itu kan baru nyampe, dia masih capek, masih kondisinya ini. Kapan interview yang pas? Ketika besoknya udah. Cepet ya ada. Itu jauh loh. Tahan ya. Itu kan dia naik perahu kayu dari Myanmar itu berhari-hari. Anda sepertinya baik tapi besoknya langsung interview. Barusan jangan ngobrol. Kan nggak di tempat mereka lagi nyiapin balasan. Oh, dia lagi nyiapin. Jadi ini baru nyampe nih. Baru di pinggir dulu, belum di tempat inti. Di pinggir laut langsung diinterview. Di pinggir ini, di pinggir pantai. Di pinggir sama aja. Di tempat ruang utama. Iya, kan dia datang nih. Naik kapal nih, perahu, set. Langsung interview, enggak? Besoknya ketika mau masuk ke ruang utama baru. Ruang utama di mana? Di ruang pengungsian maksudnya? Ya, di ruang pengungsian. Berarti ini datang berarti di pinggir pantai? Ini dicek dulu. Apa yang dicek pertama? Ya dicek ininya, misalnya identitasnya, terus misalkan kepentingannya di situ. Kepentingannya, iya tahu. Masih ditanya gitu. Terus ditanya lagi karakter ininya, zodiak gitu. Bukan pengecekan ini karakter. Nah itu baru mastiin aja, oh ini benar, oh ini ya gitu. Ada itunya, ada. Baru besok interview. Kapan interviewnya, pertanyaan saya? Itu udah langsung. Katanya besok, hari H apa besoknya? Besoknya biar hari itu biarkan istirahat dulu sebentar, baru besoknya dilakukan ini interview cek. Pertanyaannya apa aja tuh? Pertanyaannya, maksudnya indikator Anda dalam menentukan orang ini layak masuk Indonesia dan tidak layak dari mana indikator Anda? Ya ini sih, ya biasa ya. Kita mau wawancara ke karya ini ya, calon pekerja misalnya. Oke, waktu habis. Silakan paslon selanjutnya. Anda setuju nggak dengan atau punya ide kebijakan Bapak yang Saiful lain tentang? Oh, langsung aja kita suruh jawab ya. Iya. Ya, silakan Aan berdiri. Bagaimana pendapat Anda tentang menanggapi pengungsi Rohingya? Biasa deh. Berarti Anda tidak ada penolakan? Tidak ada penolakan? Tidak ada. Anda menerima pengungsi Rohingya? Iya. Tahu Rohingya? Tahu. Di mana itu Rohingya? Di selatan. Apa? Di selatan.
Apa? Diurusin. 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 Luar biasa sekali Tapi kemanusiaan. tadi kita nanya di mana kan? Kok jawabnya? Tahan. Oh, jadi Anda Rohingya diurusin. Iya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Duduk, silakan duduk. Oke. Ini dari penduduk Rohingya langsung. Silakan paslon nomor 6. Mana Farid? Silakan. Berdiri. Tanggapan Anda tentang pengungsi Rohingya? Membuka sejarah baru. Pak Sandiaga Uno kalau melihat ini dia tersenyum. Apa? Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Dia Kenapa? tersinggung. Enggak, dia tersenyum. Oh, tersenyum. Soalnya dengan adanya dia, kita secara halus dia datang. Oke lah datang, tapi tujuannya untuk apa? Untuk membuka yang namanya Kemenparekraf. Kemenparekraf Rohingya yang ngurusin. Untuk pariwisata baru. Orang Rohingya itu jadi pariwisata gitu. Jadi tontonan kita. Jadi tontonan. Iya. Saya membayangkan di pesisir pantai yang memang dia Ya. berlabuh, Ya. di sana udah di set bener-bener nanti dengan adanya tiba-tiba pembatas merah itu, Ya. orang-orang ke sana untuk menonton, Ditiketin berarti. ditiketin karena Harap tenang. ya Terang. dengan datangnya dia justru ada sesuatu hiburan baru untuk kita orangnya kan, Atraksi apa tuh kalau boleh tahu dari? sirkus, Sirkus orang Rohingya. sirkus lompat api, ya. Pasar malam loh, nggak nebar jalan. Nah, harus ada kalian karena kan hiburan. Satu sirkus, yang kedua dia bikin kerajinan tangan souvenir. Pastinya. Souvenir apa tuh dari yang bagus kira-kira? Ludah Anda kena paslon nomor 4. Nggak tahu kan, kayak macam stiker mayat gitu, Pak. Stiker mayat. Stiker. Stiker mayat? Karena kenapa? Karena stiker mayat otomatis kalau misalnya kita udah bawa pulang kita bisa olah, bisa jadi topi jerami, ya kan? Kenapa nggak dari awal jualan topi jerami? Kenapa harus dipakai buat stiker dulu ya dari jenazah dia jadi topi? Kenapa nggak dari awal bikin topi jerami? Pak, masalahnya mau bikin seperti itu, dia aja apa-apa kan lagi kurang, apalagi alatnya untuk membuat juga kurang, Pak. Jadi otomatis dengan keterbatasan Yang paling itu, gampang adalah stiker mayat. stiker mayat, karena dengan bikin persegi, terus Gampang ya. bikin anyaman, jadi sama untuk ini orang pasti pada penasaran, runtum perahu dia. Room tour. Iya, Oh, belum ada yang pernah room tour perahunya ya? iya. Benar. Make Room up-nya tour kurang perahu, tebel kali. runtum perahu dia. Sabar. Tadi gimana? Make up-nya kurang tebel kali. Kan untuk iya make up-nya kurang tebel. Kepercayaan saya mulai luntur ini. Oke, Ah, silakan. dengan cara room tour itu, karena terentah kayak gimana dia membuat jujur-jujuran, menurut saya perahu dia bagus. Ya. Dia bisa dari negara ke negara dengan perahu kayu datang Bisa sampai. lagi, walaupun Ya, ya. agak-agak doyong dikit kan, Pak. Yang kita kan dia datang gini kan, perahunya miring, ya kan? Ya. Agak-agak miring ya. Tapi di balik itu dengan pendapatan dia selama menjadi pariwisata, otomatis pendapatan dia untuk apa? Untuk dia bisa balik lagi ke negaranya. Ya ngapain dia balik lagi bangsat? Oke, waktu Anda habis, silakan duduk. Bagaimana? Boleh. Bagaimana? Panelis? Sudah. Maksudnya atraksi Rohingya seperti ini. Atraksi Rohingya seperti ini. Atraksi Rohingya seperti ini. Itu Sabar, udah waktu Anda habis. Bagaimana panelis Anda melihat usul dari paslon nomor 6 nih, katanya pengungsi Rohingya itu disuruh menjadi tontonan aja. Dan ini bermanfaat bagi Kemenparekraf.
Raf. Bagaimana? Ada? Iya, kalau menjadikan manusia sebagai atraksi sih ini melanggar sangat banyak sekali ya prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, bahkan bisa jadi perundangan kita sendiri juga melarang itu. Gitu. Jadi kalau menjadikan manusia menjadi atraksi enggak. Tapi kalau room tour kapal itu masih masuk akal. Setuju. Nah, kalau room tour kapal nggak melanggar apa-apa. Enggak, Rohingya itu yang inisiatif untuk mengatraksikan diri sendiri. Berarti bukan kebijakan dong kalau seperti itu. Kan yang kita tanya kan kebijakan dari pemerintah. Oh itu kan Kalau inisiatif warga sendiri itu nggak ada urusannya dong dengan kebijakan. itu udah deal-dealan di awal. Deal-dealan perizinan. Saiful siapa yang Sabar, tar. Sepertinya Bapak Saiful ini Ada jawaban. sangat greget dengan Iya, atau ada pertanyaan. usul Atau ada sanggahan, silakan. atraksi orang Rohingya. Kalau bicara ini ya, atraksi, kita jadi keinget entertain. Jadi gini, kalau bicara atraksi berarti kan nggak jauh-jauh dari dunia entertain ya, dunia entertain. Nah kalau kita bicara entertain itu sebenarnya sebelum Rohingya itu sudah ada kayak contoh di Bali, bule Bali sudah, terus orang India sudah. Maksud bule Bali. Bule Bali kan udah, itu kan jadi meramaikan ini kan membuat Bali lebih terkenal. Ngapain? Naik motor metik ngebut. Di trotoar. Jadi kayak Bali itu kan jadi makin dikenal secara internasional kan. Ya. Terus juga kayak misalnya orang India sudah, jadi Indonesia makin menguatkan stigma kalau Indonesia itu paling kental. Tontonannya di mana? Kalau orang datang ngahi sebagai turis mau membuat atraksi, ya itu kan kebebasan orang dan mereka juga memang datang dengan kebebasannya. Kalau ini kan karena keterdesakan dari kondisi yang dia hadepin, akhirnya dia harus mengungsi. Jadi kan nggak sebebas hahi kayak turis ya gitu. Nah, itu Aan, silakan. Ada. Iya, sepertinya lebih tepat mungkin yang menjawab ini paslon nomor 05 nih. Panggilan nih. Oh, ada telepon. Oh, bisa. Teksnya udah disiapin Pak. Dia teks udah nyiapin Pak tadi berupa SMS Pak. Yang isinya Mikrofonnya 3 Pak. Wah, ini VR kan ini yang dipakai Anda ini. Coba silakan jawab dulu. Apakah Anda setuju kalau pengungsi Rohingya dijadiin tontonan? Jangan menghasut. Tidak boleh Dia menghasut. bilang jawab setuju ya, aku bingung. Dia setuju tadi. Tadi katanya kebijakannya mau diurusin. Nah, Diurusinnya seperti apa ya? Anda mau ngurusin pengungsi Rohingya bagaimana? Iya. Bisa sampai lancar itu Lancar, bisa sampai lancar. usahanya. Usaha apa itu? Kalau boleh tahu. Kerja lah biasa. Kerja, ya. Kerjanya apa? Ada yang ngurusin rumah, ada yang suka ngurusin rumah kontrakan biasa sapu, ngepel, ngurusin. Oke, kalau gitu kita akan menuju sesi kedua. Langsung aja ini dari tema ibu kota. Apakah Anda setuju pemindahan IKN? Langsung aja. Paslon nomor 4. Berdiri silakan. Kalau Anda tidak setuju, kenapa? Kalau setuju, kenapa? Atau Anda bukan Anda. Atau Anda punya alternatif IKN harusnya di mana? Silakan 2 menit dari sekarang. Master Saiful. Kalau menurut saya sih ya kalau IKN ini jujur gitu, saya nggak begitu setuju. Kenapa? Karena IKN itu yang baru ternyata itu lokasinya adalah yang dominannya hutan kan. Nah hutan itu kan sebenarnya fungsinya itu aktualnya untuk pencegahan global warming. Nah, jadi kalau menurut saya harusnya IKN itu jangan di pulau kosong yang udah ada hutannya, tapi pulau kosong yang benar-benar kosong. Contoh kayak
misalnya Pulau Sentinel itu kan bisa tuh kalau buat IKN gitu kan, nggak mengganggu ekosistem juga. IKN di Pulau Sentinel. Kan kosong banget ya pulaunya. Nggak ada di mana. Ada kayaknya di luar negeri. Itu kan bukan di Indonesia Pulau Sentinel, bro. Ya, semacam Enggak, itulah yang berarti Anda tidak setuju kalau IKN dipindahkan ke pulau yang ada hutannya nggak itu? yang udah ada hutannya? Karena kan hutan itu apa ya? Proses pertumbuhannya tuh puluhan tahun banget, lama banget karena sekarang ini pemanasan global nih makin jadi buktinya belakangan ini panas banget kan. Nah jadi memang harus benar-benar kalau memang harus nyari pulau kosong benar-benar pulaunya kosong. Kosong ya. Tapi Nggak, pemindahan kosong ini maksudnya kosong dari orang. orang dan hutan. Tidak ada hutannya. Emang ada pulau yang kosong dari hutan? Nah, itu Nggak ada contoh hutannya. semacam tadi tuh yang Coba kita googling Pulau Sentinel itu di mana? Iya. Emang tidak ada hutan. ada pulau kosong yang tanpa hutan sama sekali. Di India. Oh, begini. Bener nih. Itu hijau semua. Ini hijau, bro. Ini ada juga, saat ente. Sabar nanti, silakan. Anda kenapa udah berdiri? Oke, silakan duduk. Sekarang paslon 05. nomor 5. Ya. Ayo. Anda setuju IKN dipindah? Berdiri. Nggak, ini mau jawab yang tadi atau kenapa nih? Tadi kan dari tadi udah berdiri nih. Ada apa nih? Ada. Oh, Anda menyangkal. Oh, menyangkal. Dia kan menyangkal. Ya, silakan. Apakah Anda setuju Jakarta dipindah? Jakarta dipindah. Ya. Setuju. 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 Ibu kota Jakarta dipindah setuju. Kemana dipindahnya yang benar? Anda kenapa? Baru ingat sesuatu. Oh, baru ingat. Sabar. Baru ingat sesuatu. Silakan. Mau dipindahnya kemana? Kemana aja boleh, boleh jauh kemana ke mau pindah ke Medan, mau ke Papua, mau ke timur, mau ke barat. Bebas ya berarti ya? Bebas. Mas, Anda seperti ada Iya, teringat baru sesuatu. ingat ini. Jadi gini, aku tuh keinget ini, gini, kan ada pulau hantu, kan buktinya ada film yang udah dirilis, pulau hantu 1, pulau hantu 2. Nah berarti itu kan namanya pulau hantu berarti kan biasanya yang terdengar ada pulau hantu, berarti pulaunya kosong, nggak ada penghuni atau riset aku. Nah, Tapi kan ada lumayan hantunya. dong. Tapi kan ada hantunya. Kan sekaligus ngusir hantu juga, selain bangun kota baru, ngusir hantu juga. Iya. Pulau hantu ada pohonnya juga, bro. Kalau kosongan hantunya tinggal di mana ente? Tinggal di rumput, itu benar ada kuntilanak di rumput. Nggak ada. Kita langsung ke paslon nomor 6 aja. Ya, Ya. Silakan. Apakah Anda setuju IKN dipindah? Pembangunan IKN. Ini pertanyaan terakhir nih. Habis ini kesimpulan kita. Silakan, IKN. Saya tadinya awal saya mikir seminggu sebelum ini saya nggak setuju sama sekali Ya. untuk pemindahan dari ibu kota. Sekarang saya sangat setuju, sangat setuju. Kenapa Anda setuju? Karena apa? Karena ini satu untuk orang lebih melek lagi baca buku fisik. Satu. Buku fisik. Buku secara fisik sekarang digital semua. Emang kalau ini dipindah, orang kan baca buku fisik. Itulah yang kita akan giatkan. Kenapa harus pindah? Kan bisa di sini. Nggak bisa, Pak. Bisa di sini, tapi untuk minat baca secara fisik itu berkurang. Kalau dipindah, meningkat. Meningkat, saya yakin. Gimana tuh penjelasannya? Gimana penjelasannya? Karena pada saat IKN berdiri, banyak hutan-hutan ditebang. Otomatis membuat buku itu kadang-kadang dari selembar kertas itu berasal dari pohon-pohon yang ada di sana. Satu itu. Oke, waktu Anda habis. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu solusi yang bagus kalau dia memindahkan ibu kota hanya biar orang nggak boros tisu? Kan di sana malah nebang pohon lebih banyak tisu, bro. Di sini Dia bilangnya akan tadi meningkatkan justru bukan mencegah orang boros, justru dia pengen orang lebih boros lagi. Apakah benar begitu? di sini. Ini udah karena kultur, Pak, di sini. Iya, emang kalau Nah, di tadi sana kan bilangnya kultur di sini digital. Kultur di sini Baca digital. digital. Baca digital. Nah, kalau pindah ke sana
baca buku fisik. Di sini kalau misalnya pindah ke sana, Berarti mau lebih boros dong. Enggak dong. Kertasnya. kalau misalnya di sana akan jadi IKN, otomatis banyak penebang pohon. Nah, pohon-pohon tersebut dimanfaatkan untuk membuat buku. Oke, kita final statement, silakan. Master Saiful. Paslon nomor 4. Berdiri. Final statement Anda. Kesimpulan dari ini semua ya. Iya. Kesimpulan dari ini semua adalah ya yang pertama pentingnya kita memberdayakan sumber daya manusia, karena kita tahu sendiri sumber daya manusia kita di zaman saat ini ya itu belum memenuhi ekspektasi dan ini ya untuk kayak kebutuhan pelamar pekerjaan, makanya itu perlu upgrading dan itu juga harus bisa menjangkau untuk dalam sektor kemanusiaan, karena memang harusnya SDM itu juga menghandle yang berbau kemanusiaan itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ya masalah IKN, yaitu yang untuk ibu kota negara baru atau IKN itu kalau kita kan dari zamannya sebelum isu ini keluar kan sudah ada yang namanya ya pulau hantu, ya itu udah paling tepat sasarannya tanpa merusak ekosistem kayak contoh hutan atau hutan lebat yang memang fungsi sentralnya adalah antisipasi global warming gitu sih. Oke, tepuk tangan. Silakan, An. Kesimpulan. Kesimpulan. Kalau naga ini pasti pindahin, bisa kayak ini bisa. Coba gimana? Kalau naga ini pindahin, ke bisa ke Indonesia, itu negara dipindahin bisa ke pulau. Indonesia dipindahin ke pulau. Ya, udah mulai ngerti kan. Gimana pelan lah? Itu negara ini mau pengen negara ini mau pengen dipindahin ke pulau. Negara semua Indonesia pindah semua. Semua negara, bukan ibu kota doang, seluruh Indonesia. Seluruh negara, Anda punya gagasan seperti itu. Semua Indonesia dipindahin ke pulau. Pulau mana tuh? Pulau kota. Kota apa tuh? Kota Barat. Pare. Kota Pare. Kota Pare. Seluruh Indonesia dipindahin ke Kota Pare. Kenapa harus Kota Pare? Biasa deh, itu ada orang yang mau pada pindah semua negara. Harus mau pindah ke itu. Kalau Banyak. Silakan duduk. Kesimpulan terakhir, Dustin. Ya. Berdiri. Oke. Kesimpulan. Idenya Dustin yang bagus tuh yang portal itu doang. Ya. Yang lumayan, yang lebih masuk akal. Oke, berarti Masa lampu merah di portal itu masuk. supaya orang menyeberang. terima kasih moderator. Iya, tapi kan itu jadi ribet. Masa ini ada 4/4 4 portal. Lagi orang Kalau orangnya udah terdidik, bisa yang motor-motor ini nggak asal maju, nggak apa-apa kita nggak pakai itu. Maaf, kalau dia terdidik nggak usah pakai portal. Ya makanya Gitu. kan belum nih. Ini sekarang belum. Kalau udah kita copot Berarti semua. udah lampu merah, udah ada lampu merah, ada portal lagi. Iya, karena kenyataannya seperti kata Dustin tadi. Jadi ada yang Orang- merobos setengah gitu. Iya, jadi si zebra cross tempat orang nyebrang ini malah dipenuhi sama motor. Nah, terus gimana? Orang mau nyebrang gimana? Silakan kesimpulan. Ini saya jadi debat sama dia nih. Usulannya masuk Tapi juga. sisanya absurd ya ide. Sisanya Iya. absurd. Oke. Terakhir, Mm-mm. kesimpulan. Kesimpulan, ternyata kita hidup di kehidupan catur, Pak. Ya kan? Ibarat kata kalau gua sendiri, gua ngerasa ini gua adalah pion. Karena berada di garda terdepan. Lihat, pion sama rata, itu adalah rakyat. Di belakang-belakang gua adalah pelayan gua, yaitu ada menteri, ada sebom sebagai pas pampres. Sebong siapa? Sebong apa? Sebom, Sebong apa? benteng. Benteng. Iya. Oh, benteng. Iya, Ah, sebagai pas pampres,
Kuncung itu kayak Kuncung itu apa kuncung? Menteri Agama. Kuncung. Ya, kita bisa ke sini ya kan? Iya. Ya, di samping pendamping presiden itu, ya kan pastinya ada menteri-menteri yang selalu merangkul seorang pemimpin tersebut ya. Bahkan sampai sekarang ada menteri yang masih merangkul seorang pemimpin tersebut ya. Oleh karena itu, cuma 2 pilihan, iya atau tidak, karena kepastian itu adalah rakyat menentukan. Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu semua buat. Kalau begitu langsung aja komen di bawah kalian setuju apa enggak sama ide-ide mereka dan kalian dukung paslon nomor 2. Sampai ketemu di debat capres selanjutnya.